Pengusaha Cina terus bersiap dalam mengantisipasi kemungkinan sanksi dan tarif yang dijatuhkan Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, terhadap produk negeri tirai bambu. Ini tak terkecuali dalam industri pakaian dalam, termasuk lingerie. Mengutip Reuters, para pengusaha yang ada di daerah Guanyun Timur, yang dikenal sebagai ibu kota pakaian dalam Cina, khawatir bahwa Trump akan menerapkan tarif atas produk mereka. Pasalnya, ekspor ke Amerika Serikat merupakan salah satu kontributor pendapatan yang besar. Sebelumnya, pakaian dalam masuk dalam aturan de minimis Amerika Serikat. Ini adalah aturan yang berupaya mengurangi dokumen bea cukai untuk paket yang bernilai hingga 800 US dollar atau 12,8 juta yang dikirimkan kepada perorangan. Hal ini telah memicu kebangkitan pesat perusahaan e-commerce Cina seperti Shein dan PDD Holdings serta Temu. Produsen seperti Lei kemudian berjualan melalui platform tersebut untuk memanfaatkan aturan de minimis itu. Lei mengatakan bahwa nantinya aturan tarif baru Trump ini dapat berdampak kepada masa depan 400 perusahaan di Guanyun Timur yang memperkerjakan 100.000 orang. Nomura memperkirakan Cina akan mengekspor barang senilai 240 miliar US dollar karena mendapatkan manfaat dari de minimis tahun ini. Ini mencakup 7% dari penjualan luar negerinya dan menyumbang 1,3% dari produk domestik bruto. Nomura memperkirakan bahwa penghapusan aturan oleh Amerika Serikat akan mengurangi pertumbuhan ekspor sebesar 1,3 poin persentase dan pertumbuhan PDB sebesar 0,2 poin. Angka-angka itu akan memburuk secara signifikan jika Eropa dan Asia Tenggara juga menghapus pengecualian tersebut. Bulan lalu, Cina mencatat arus keluar dana investor asing terbesar di pasar keuangan mereka. Sementara itu, investor mulai mengincar saham-saham di Amerika Serikat, seiring terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS. Gejala tersebut tercatat oleh Lembaga Pemerintah Administrasi Negara Valuta Asing. Mereka mencatat bank-bank domestik Cina telah mentransfer dana hingga 45,7 miliar US dollar ke luar negeri atas nama klien mereka. Transfer dana tersebut umumnya untuk keperluan investasi surat berharga. Data resmi China Bond juga menunjukkan lembaga asing memangkas kepemilikan obligasi pemerintah Cina. Bulan lalu kepemilikan mereka 2,08 triliun yuan atau setara 285,5 miliar US dollar, level terendah sejak September 2023. Sementara itu, nilai belanja bersih investor Cina atas surat berharga yang terdaftar di Hong Kong mencapai nilai tertinggi dalam lebih dari 3 tahun. Pembelian mereka mencapai 125 miliar dolar Hong Kong atau setara 16 miliar US dollar pada bulan November. Arus dana keluar ini menandakan kekhawatiran investor terhadap rencana pengenaan tarif 60% pada barang Cina yang akan menghancurkan perdagangan antara kedua negara. Ken Chung, Kepala Strategi Falas Asia Mizuho Bank, mengatakan bahwa ancaman tarif AS dari Trump dan faktor perbedaan suku bunga akan memicu tekanan arus keluar dari Cina. Survei BofA Global Research pada Desember 2024 melihat, alokasi investor untuk saham AS telah mencapai rekor tertinggi bulan ini. Pergeseran ini disebabkan oleh optimisme pertumbuhan AS, pemotongan pajak, deregulasi, dan pemangkasan suku bunga di masa jabatan kedua Donald Trump. Secercah harapan. Lei mengatakan tarif dan pembatasan e-commerce akan memaksanya untuk menerima volume penjualan yang lebih rendah dan konsumen Amerika Serikat harus membayar lebih banyak.
Dia mempertimbangkan untuk berinvestasi di gudang-gudang Amerika Serikat dan beralih ke model pengiriman kargo curah, alih-alih pengiriman langsung ke pelanggan melalui udara yang dapat menurunkan biaya. Ia juga tengah mencari klien baru di Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Pelanggan juga dapat ditemukan di platform seperti Temu. Hal serupa juga menjadi pandangan pendiri produsen pakaian dalam Gami Park, Shuyan. Ia menjual sepertiga dari produksinya di luar negeri dan yakin pertumbuhan di pasar lain akan mengimbangi penurunan volume penjualan di Amerika Serikat.